aja datang ke kantor dan gak ada satu orang pun yang bisa cegah aku. Berani sekali kamu muncul di hadapan saya setelah apa yang kamu perbuat terhadap Indah. Bentar Om Hendardi, aku bingung emangnya aku ngelakuin apa sama Indah? Kamu tuh... Mas, tahan emosi kamu, Mas. Saya nggak mungkin bisa menahan emosi saya kepada orang yang sudah mencelakai anak saya. Kalau saja tadi Indah tidak ditemukan, saya sendiri yang akan bikin perhitungan sama kamu. Jadi... Sampai kapan saya harus bertahan di sini? Bu Mary, sabar sebentar lagi. Saya sudah mengusahakan bukti yang kuat untuk bisa mengeluarkan ibu dari sini. Tapi sampai kapan? Kamu itu pengacara saya. Seharusnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kasih saya kepastian, kapan saya keluar dari sini? Maaf Bu Mary, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan rekaman CCTV dari rumah sakit Pelita itu. Sementara, itu adalah satu-satunya bukti yang bisa mengeluarkan ibu dari sini. Kerja yang benar. Saya bayar kamu mahal. Baik Bu, Kerja sana. saya permisi. Pengacara nggak becus. Marvel tahu nggak sih kejadian yang udah aku alamin? Atau jangan-jangan Marvel sibuk banget sampai dia nggak ada waktu lagi untuk mikirin aku. Indah, aku kan udah putus sama Marvel. Jadi emang gak ada salahnya kalau Marvel gak tahu kejadian yang aku alamin. Marvel juga gak perlu lagi luangin waktunya untuk aku. Astagfirullahaladzim. Aku harus bisa lupain Marvel. Penasaran nih, perasaan tadi udah 2 kali kan Marvel dihubungin, tapi kenapa nggak ada tanggapannya ya? Nggak biasanya gini. Dia kan kalau dengar berita soal Neng Indah ada apa-apa, langsung ikutan bantu nyari. Atau minimal khawatir, panik gitu. Ada apa ya? Telepon ah. Abang mau telepon siapa? Oh, saya tahu. Mau telepon Kang Galon. Oh, mau telepon tukang obat nyamuk. Yeah. Bukan Marvel. Tuh kan lu keceplosan. Ya ampun. Bang, udah berapa kali sih saya bilang kagak usah ngubungin Mas Marvel lagi. Bikin emosi aja. Bukan gitu Nur. Saya udah 2 kali ngubungin dia. Terus nggak ada tanggapannya. Ini kan berarti ada apa-apa Nur. Masalahnya kalau Neng terjadi apa-apa, pasti Marvel tuh pasti tanggap langsung. Terus nyariin Neng. Ya udah berarti itu tandanya udah jelas Mas Marvel itu udah kagak peduli sama Neng. Ngapain lagi sih? Jangan-jangan abang suka banget sama Mas Marvel ya? Bukan, saya khawatir. Jadi Bapak udah kasih tahu Marvel tentang kejadian yang aku alamin. Udah 2 kali Neng ngasih kabarnya. Terus Marvel sama sekali nggak berbuat apa-apa. Bukan begitu Neng. Marvel tadi awalnya ngubungin... Bapak nggak perlu jelasin apapun kok Pak. Karena emang aku sama Marvel udah putus. Jadi wajar kalau Marvel nggak peduli lagi sama aku. Karena emang aku bukan siapa-siapanya lagi. Aku pamit sebentar ya Pak. Ya. Mau kemana? Aku mau ke taman dulu. Aku mau tenangin pikiran aku. Neng, udah jangan ya.
Neng kan harus istirahat. Nanti kalau Neng kenapa-napa lagi gimana? Tamannya cuma di dalam kompleks kok, ya. Iya tahu dalam kompleks, jangankan dalam kompleks. Kemarin aja depan pagar bisa diculik sama Luna. Gimana sih, Neng? Nur, biarin. Assalamualaikum. Salam. Kan, nih bapaknya sendiri yang bikin galau terus anaknya. Orang galau nggak boleh dilarang-larang. Sebut-sebut nama Marvel. Kalau Bagas, Itu gak apa-apa. Orangnya baik, cakep, nyenengin. itu mau buat kamu. Bang, Oh iya. Jadi Jo, kamu cari informasi keberadaannya Luna. Jangan biarkan anak itu lolos, karena kalau dia lolos, dia pasti akan mengulang perbuatannya itu. Saya tidak mau terima resiko, Jo. Saya tidak mau anak-anak saya jadi terancam, apalagi menjadi korban. Mengerti kan kamu? Saya paham, Pak. Saya akan mencari tahu keberadaan Luna di mana, Pak. Oke, good. Begitu kamu mengetahui informasi apa saja, cepat kasih tahu saya, ya. Kabari saya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi, Pak. Ya, Jo. Wait. Mas, gimana? Udah selesai ngobrolnya? Iya. Iya, tapi perasaanku tetap saja masih khawatir, Fit. Karena Mary akan memanfaatkan Luna untuk memuluskan rencananya. Iya, Mas. Aku ngerti. Kamu sabar ya. Aku yakin semua masalah ini bisa selesai secara pelan-pelan. Dan asal kamu tahu, aku benar-benar nggak sanggup kalau harus kehilangan Indah lagi. Dan aku juga khawatir kalau Tasya akan menjadi target berikutnya buat Luna. Mas, kamu jangan terlalu khawatir. Selama aku di sini, aku bantu kamu. Terutama untuk menjaga Tasya dan Indah. Terima kasih, Afif. Ngomong-ngomong, aku belikan kopi kesukaan kamu. Yang seperti ini, yang aku suka dari kamu. Perhatian kecil seperti ini selalu bikin aku merasa tenang. Cuma kamu yang punya kualitas seperti itu. Terima kasih ya. Terus kamu minum apa? Orderan aku tadi nggak ada, jadi aku belinya buat kamu aja. Kamu dulu. Baru aku minum. Kok gitu? Iya, Vita, kamu harus belajar menyukai apa yang aku suka dong. Dari dulu kamu nggak pernah mau disuruh minum kopi ini. Ini enak, Fit. Ayo, coba. Oke. Jadi kita minum berdua, ya kan? Enak kan? Iya. Lagi. Mas. Lagi, dikit lagi. Iseng. Indah. Pak Bagas? Kok Pak Bagas ada di sini? Emangnya Bapak nggak pergi kerja? Ya, emang saya harusnya ada di kantor. Tapi saya nggak bisa berhenti kepikiran kamu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Tadi saya beli sesuatu.
Terus saya balik ke rumah kamu. Kata Pak Jamal, kamu lagi pengen nenangin diri di taman ini. Saya punya sesuatu untuk kamu. Untuk tenangin pikiran kamu. Sekarang saya minta kamu tutup mata. Coba kamu cicipin. Semua rasa manis di coklat ini bisa kamu rasakan, meskipun mata kamu tertutup. Sama seperti kebahagiaan. Kadang kebahagiaan itu nggak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan. Kamu jangan sedih lagi ya. Saya masih punya banyak coklat buat kamu. Makasih ya, Pak. Kalau kamu masih pengen jalan, pengen nyari udara segar, saya bersedia nemenin kamu. Kemanapun. Pak Bagas itu baik banget. Dan selalu punya cara buat bikin perasaanku jadi lebih tenang. Tapi kenapa ya? Aku nggak bisa jatuh cinta sama Pak Bagas. Mungkin aja hal itu bisa bikin keadaan jadi jauh lebih baik. Iya juga sih. Fit, Luna, mau apa kamu kesini? Tante Vita, emangnya kenapa kalau aku datang ke kantor? Tante lupa ya, aku ini adalah anak kandung dari pemilik sebagian besar saham perusahaan. Jadi ya aku bebas dong mau kapan aja datang ke kantor dan gak ada satu orang pun yang bisa cegah aku. berani sekali kamu muncul di hadapan saya setelah apa yang kamu perbuat terhadap Indah. Bentar Om Hendardi, aku bingung emangnya aku ngelakuin apa sama Indah? Kamu tuh... Mas, tahan emosi kamu, Mas. Saya nggak mungkin bisa menahan emosi saya kepada orang yang sudah mencelakai anak saya. Kalau saja tadi Indah tidak diketemukan, saya sendiri yang akan bikin perhitungan sama kamu. Jadi